Hanya untuk ini, kalau misalkan kalah, ya sudah, balik lagi. Kalau latihan seperti itu. Tapi kalau pertandingan, itu adalah, ya kita bisa, apa namanya, bisa ketahui bersama bahwa pertandingan bola misalkan ya, pertandingan bola Indonesia melawan apa gitu. Nah, saat Indonesia itu latihan di saat pertandingan, maka akan kalah. Begitu pula dengan kita di Ramadan ini. Karena Ramadan ini adanya 30 hari atau 29 hari, dan itu semua orang merasakan Ramadan. Bahkan orang yang tidak, apa namanya, tidak Islam sekalipun, mereka merasakan kehangatan Ramadan di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, ya, kita termasuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ke keberkahan karena kita tinggal di Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menganut Islam. Dan ini bisa menjadikan kita semakin bersyukur. Kenapa? Kalau seumpama kita dilahirkan di negara yang mayoritasnya tidak Muslim, bisa jadi kita akan survive di situ. Kita akan mudah terombang-ambing kalau kita tidak kuat dengan Islam ini. Maka kita bersyukur bahwasanya kita hidup di Indonesia, terutama di lingkungan yang Islami. Meskipun berbeda-beda ini ya, berbeda-beda apa namanya, mazhab dan sebagainya, itu tidak perlu kita bahas. Tapi yang penting kita adalah orang Islam, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bersama untuk mempersiapkan betul-betul apa yang akan, apa namanya ini, Ramadan itu akan terjadi, dan ini insya Allah kurang sekitar 6 hari lagi ya, sekitar 6 atau 6 hari lagi atau 5 hari lagi. Kalau menurut pemerintah itu kan ngikut sidang isbat ya, jadi tanggal 28 itu sidang isbatnya malam Sabtu. Kalau yang versi hisab itu sudah di tanggal 1 Ramadan, itu 1 Maret. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa la muridin wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama kami bersyukur, kita bersyukur semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dikumpulkan di kelas persiapan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena kalau memang kita tidak dapatkan ilmu yang mungkin nanti disampaikan, tapi minimal kita mendapatkan keberkahan majelis ilmu kita kali ini. Mohon mungkin di majelis ilmu selayaknya, sebagaimana adab-adab yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya mungkin karena ini online dan sebagainya, mohon untuk tidak dalam keadaan tidur atau apa, mungkin disiapkan adab terbaiknya, bahwasanya majelis ilmu itu insya Allah akan menjadi berkah ketika dia itu dengan adab yang bagus. Karena bil adabi, dengan adab maka ilmu mudah didapat. Nah, insya Allah seperti itu. Baik, kedua kalinya salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, yang mana Muhammad SAW telah membimbing kita kepada jalan yang benar, yaitu Islam, dan semoga kita terus senantiasa istiqomah di jalan Islam ini hingga akhir hayat kita. Karena yang namanya istiqomah itu memang sangat berat, bahkan istiqomah dalam kebaikan yang satu saja itu sangat Masya Allah. Bagi yang sudah merasakan mungkin terkait contoh kecil ya, istiqomah dalam kebaikan itu ya majelis ilmu. Misalkan kita di majelis ilmu tidak memandang siapa yang menyampaikan, tapi memandang apa yang disampaikan. Bahwasanya
eee, bukan berarti siapa yang menyampaikan juga tidak penting, tapi tidak seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh orang, bahkan sekelas anak kecil yang menyampaikan kebenaran itu, ketika dia benar, maka kita harus mengikuti itu. Apalagi majelis ilmu itu juga dinaungi oleh para malaikat dan kita yakini itu. Karena memang salah satu tanda ketika orang beriman itu adalah mengimani adanya malaikat. Baik, di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bersamai saya sendiri ya, tidak ada moderatornya, tidak masalah. Ini merupakan, apa namanya ini, pertemuan terakhir di kelas persiapan Ramadan itu. Jadi kemarin sudah ada 3 episode. Yang pertama itu terkait bersama Ustadz Anas kemarin nggih, terkait itu katanya rindu Ramadan, tapi kok kemudian yang kedua ada fikih puasa episode 2, yang ketiga ini agar Ramadanku menyala. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan aja ini kutipan ini yang saya dapatkan dari bukunya Ustadz Budi Asari terkait Ramadan kalibrasi rasa. Ini terkait kutipan ini kami dapatkan di halaman 8. Nah, itu terkait sebuah lintasan. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Nah, barangkali ada insight menarik nanti disampaikan. Ada insight yang bisa didapatkan. Kami bacakan dulu, bismillah. Sebuah lintasan. Entah ini sudah Ramadan yang keberapa untuk kita. Walau berulang, Ramadan selalu datang membawa kesegaran baru. Peristiwa berulang yang tak pernah membosankan. Selalu ada tekad baru, niat baru, keinginan baru, semangat baru, dan semoga hasilnya juga baru. Semoga semakin baik, hanya itu yang bisa kita harapkan. Semoga semakin istimewa, hanya itu yang bisa kita panjatkan. Dan semoga semakin mengantarkan kita kepada kesempurnaan hidup dan keindahannya. Tapi keadaan generasi ini, keadaan generasi ini ya generasinya kita, anak-anak kita dan sebagainya itu, bahwasanya ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Di selanjutnya itu ada dibahas bahwasanya kitab suci mereka adalah quotes. Hari ini kan memang banyak ya, sangat banyak sekali quotes-quotes dan sebagainya. Tapi kemudian syariat mereka adalah reels. Reels, tahu semua ya reels ya. Sunnah mereka adalah status media sosial dan amal mereka adalah update alias pamer. Ini yang membuat mereka semakin takut menjalani kehidupan. Pergerakan hari-hari menjadi sangat menyeramkan di benak mereka. Aktivitas biasa pun dipotret sebagai horor yang menghantui hidup mereka. Maka insya Allah Ramadan ini akan hadir untuk generasi ini. Ramadan tidak akan pernah lelah untuk memperbaiki asal kita siap disapa dan dibimbing. Nah, jadi intinya itu ketika Ramadan itu sudah akan hadir, maka selayaknya yang merasa menjadi orang beriman itu dia harus menyapa dan siap untuk dibimbing oleh Ramadan. Misalkan Ramadan nanti ada Qiyamul Lail, Ramadan ada tadarus, Ramadan ada majelis ilmu, Ramadan ada berbagi, Ramadan ada zakat, Ramadan ada iktikaf. Nah, kita apa namanya? Lakukan semua itu karena itu adalah bentuk dari rasa nanti agar Ramadanku itu menyala. Baik, kami sampaikan terkait hal lain yaitu bahwa
Bahwasanya kalau memang menyala, sesuatu itu menyala itu pasti ada yang namanya bahan bakar. Nah, bahan bakar ini setiap orang berbeda. Bahan bakar setiap antum semua itu berbeda. Mungkin ada yang menggunakan bahan bakar yang bagus, bahan bakar yang harganya mahal, bahan bakar yang eh, apa namanya ini, yang tidak umum digunakan gitu. Nah, semua bahan bakar ini ketika dijadikan bahan bakar untuk menyalakan Ramadan, maka itu berbeda-beda ya. Misalkan kita contohkan ada ya, ini perumpamaannya, bahwasanya eh, misalkan kita misalkan mobil ya, mobil itu ketika mengisi bahan bakar BBM itu ada banyak pilihan, ada Pertamax 92, BP, Vivo, dan Shell. Nah, itu 92 oktannya. Kemudian dengan harga yang berbeda-beda. Untuk Pertamax 12.400, untuk BP itu 12.900, kemudian Vivo 13.080, dan Shell itu 780, 13.780. Nah, dari 4 bahan bakar itu, bahwasanya yang paling efisien adalah bahan bakar yang menggunakan Shell, karena sampai 68 kilometer. Jadi jarak tempuhnya dengan mobil yang sama. Begitu pula dengan kita. Kalau kita itu sebagai manusia yang didapatkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah jadi manusia, maka kita tinggal mencari bahan bakar untuk membuat Ramadan itu semakin menyala. Pakai apa aja bahan bakarnya? Nah, ini ada 4 bahan mungkin yang bisa ini kan saya ini kami dapatkan dari salah satu ustadz di Jember, yaitu Ustadz Khalid. Nah, beliau mengatakan bahwasanya bahan bakar untuk agar menyala sesuatu itu ada 4. Yang pertama ada bahan bakar iman. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua ada bahan bakar ilmu. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga ada bahan bakar fisik atau badan. Kemudian yang keempat ada bahan bakar yang namanya irodah. Irodah itu himmah. Himmah itu adalah tekad. Nah, tekad itu untuk mencapai tujuannya. Baik, kita bahas di awal ya terkait bahan bakar yang iman. Selayaknya kita itu sudah mengetahui bersama bahwasanya iman itu ada di hati. Kemudian ada 3 kan. Iman itu letaknya di hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan 3 itu. Jadi ketika dia sudah mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah dan hari akhir, atau kita di surat At-Taubah itu ya, innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, bahwasanya yang memamurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dari 2 kata ini saja, beriman kepada Allah dan hari akhir, itu saja bahwasanya kita setidaknya meyakini bahwasanya nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah SWT di hari akhir. Ada yaumul hisab dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita di sini bersama-sama untuk berubah bersama
intinya itu kan namanya bersama kan, pasti ada apa namanya itu, tugas masing-masing dan sebagainya. Ibaratkan mobil ya. Mobil itu ketika semua jadi setir, tidak bisa. Mobil semua jadi ban juga tidak bisa jadi mobil. Tapi ketika semua komponen itu berfungsi dengan baik, maka akan bisa melaju. Begitu pula dengan kita di majelis ilmu kali ini. Nah, iman ini adalah keyakinan kita. Keyakinan kita itu kepada Allah SWT dengan turunan-turunannya itu syariat, kemudian dan sebagainya. Itu kita tinggal meyakini atau tidak. Nah, kemudian bahan bakar yang kedua itu adalah ilmu. Nah, ilmu ini memang setiap kita itu menangkapnya berbeda-beda. Ada yang menangkap ilmu itu dengan cepat, ada yang menangkap ilmu dengan lambat. Ada yang menangkap ilmu itu disampaikan berulang kali, itu tidak bisa nyampe. Seperti kisahnya, kalau yang disampaikan berulang kali ini tidak nyampe, itu seperti kisahnya murid Imam Syafi'i yang kalau bahasanya slow learner. Jadi slow learner. Jadi pembelajar yang ini yang lambat. Tapi dia menjadi salah satu yang terbaik bahkan meskipun dia lambat ya. Jadi kalau kita misalkan nanti punya murid atau punya apa dan sebagainya itu, kita punya anak atau punya apa, mungkin punya murid itu ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalkan harusnya dalam target bulan ini selesai ini, ya bisa seperti itu. Tapi karena mungkin dia adalah slow learner, yaitu maka apa namanya, sang murid itu, sang murid Imam Syafi'i itu mendapatkan hikmah hanya dari batu yang dia itu ditetesi air. Nah, ditetesi air itu, tapi sampai batu itu namanya agak berlubang. Kalau mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali mungkin belum bisa berlubang. Tapi mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lah itu insya Allah akan bisa apa namanya, melubangi batu itu. Nah, dari situ aja bisa diambil hikmahnya bahwasanya meskipun seseorang itu sangat kurang dalam hal belajar, tapi suatu saat dia akan apa namanya, berhasil karena dia istiqomah jalan terus, tidak berhenti, tidak balik arah, tapi jalannya mungkin lambat, tidak masalah. Karena setiap masa itu pasti akan ada orangnya. Dan setiap orang juga pasti akan ada masanya. Dan kali ini masa kita mungkin masa-masa menjadi, mungkin yang sudah berkeluarga menjadi ayah, mungkin yang belum berkeluarga, mungkin yang mahasiswa menjadi mahasiswa. Kalau mungkin dulu kita jadi siswa SMA atau siswa SMP, sekarang sudah naik lagi dan sebagainya. Dan itu akan ada masanya, setiap orang. Antum semua pasti sudah merasakan juga perubahan-perubahan, mungkin dulunya kecilnya, dari kecil aja ya, kita mau berjalan saja, belajar dan sebagainya, bisa berlari dan bisa lompat dan sebagainya, itu kan belajar tahapan. Baik, bahan bakar yang ketiga itu ada bahan bakar fisik. Nah, ini perlu juga di apa namanya ini, perlu ditambahkan juga bahwasanya fisik itu juga mempengaruhi terkait ibadah kita. Kalau ibadah kita itu kuat, pastinya badan kita itu sehat. Nah, badan sehat dari mana? Badan sehat itu ketika antum mungkin mengkonsumsi makanan yang thayyib, halal, terus tidak yang terlalu banyak micin dan sebagainya atau apa gitu mungkin ya. Dan lain-lainnya, mungkin itu terkait fisik. Mungkin ada juga olahraga, renang,
memanah, berkuda, kan seperti itu yang dilakukan Rasulullah. Dan yang terakhir itu ada irodah. Jadi keinginan, tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Nah, sebagaimana keinginan kita di puasa itu agar Ramadan nanti menyala, tujuan akhirnya itu menyala. Nah, seperti apa menyalanya? Apakah Ramadan itu bakar-bakar biar menyala? Bukan. Apakah Ramadan itu harus melakukan qiyamul lail sampai tidak tidur, sampai besoknya masih kerja, tidak bisa kerja? Apakah seperti itu? Apakah Ramadan juga tidak melakukan apa-apa, tidur saja? Apakah seperti itu? Yang namanya menyala Ramadan itu adalah aktivitas-aktivitas itu lebih padat lagi daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin di puasa kita merasakan bersama bahwasanya kita itu kalau puasa pasti lemes. Tapi di balik lemas itu apa namanya? Itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya perut ini juga perlu istirahat. Kalau di pengobatan modern barat itu bahwasanya ada yang namanya intermittent fasting. Jadi pengobatan dengan berpuasa. Nah, kalau kita sudah tidak perlu seperti itu, tidak perlu yang namanya ada penelitian dulu baru beriman, tidak. Karena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah dan di Quran itu juga ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang dipanggil adalah orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa ini kalau kemarin kita sudah dengarkan di fikih puasa yang wajib puasa itu satu ya, balik. Kemudian dia tidak sakit. Nah, kalau kita sakit itu diganti di hari lain. Kalau kemarin seperti itu yang disampaikan Ustaz Fitri. Ya namanya menyala ya, menyala Ramadanku itu diartikan juga dengan kegiatan kita itu yang tidak biasa di selain Ramadan. Jangan malah kita ketika di bulan biasa itu selain bulan Ramadan kita malah lebih apa ya? Lebih banyak lagi makanannya. Kalau kita cek ya, makanan kita di bulan Ramadan. Kalau biasanya kalau berbuka itu kalau bukan berbuka ya. Kalau di hari biasa makan malam misalkan masak ini dan ini aja, cuma satu lauk aja. Tapi ketika kita puasa, Masya Allah luar biasa. Kurma, es, apalagi gorengan, sebagainya. Sampai lengkap di meja makan, sampai luar biasa banyak. Kita harus juga mencontoh bahwasanya puasa itu menahan nafsu gitu ya. Jadi bukan berarti juga salah terkait yang menyiapkan sebagainya, itu bukan salah juga. Tetapi akan lebih baik ketika apa yang kita lakukan di bulan biasa itu lebih kita tinggalkan di bulan yang Ramadan. Contoh, yang biasanya sholat jamaah, jarang sholat jamaah di bulan selain bulan puasa, maka kita tambah dengan jamaah 5 waktu di masjid. Kemudian yang biasanya itu kita membaca Al-Quran hanya maghrib, subuh, atau setelah sholat atau gimana,
maka kita tambah di selain waktu itu di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita jarang qiyamul mulai atau qiyamul mulai hanya sekali 2 kali dalam 1 bulan, 2 bulan, atau berapa bulan itu, selain bulan puasa, maka kita tambahkan di Ramadan ini agar nantinya bisa menyala Ramadannya. Karena kalau kita sudah 30 hari itu merutinkan sesuatu yang itu menurut kita berat, maka kalau sudah rutin, kenapa kok 30 hari, kenapa kok enggak 40 hari dan sebagainya. Itu bisa dicari lagi nanti terkait kenapa dan sebagainya, pasti ada hikmahnya insya Allah. Dan insya Allah seperti itu dulu dari kami. Mohon maaf apabila kurang dan salahnya. Ingin diskusi saja terkait puasa ini. Ada yang mungkin ingin menyampaikan dari teman-teman semua terkait puasa, bahwasanya puasa ini seperti apa mungkin biar Ramadannya itu menyala. Silakan. Siapapun boleh angkat tangan menyampaikan. Monggo. Oke, mungkin ini juga sebagai di Ramadan itu juga merupakan titik kumpul kita. Sebagai orang beriman itu titik kumpulnya adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan, salah satunya. Dan bulan paling mulia ini bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar, dan itu kalau kita hitung-hitungan kan pernah dihitung itu 1000 bulan itu sekitar 83 tahun ya. Jadi 83 84 loh. Jadi satu kali dapat Lailatul Qadar itu sudah setara dengan 84 tahun. Nah, kita sudah usia berapa ini? Sudah melewati Ramadan keberapa? Dan itu adalah bekal masing-masing antum semua, bahwasanya biar Ramadan semakin menyala, maka lakukan sesuatu yang mungkin jarang dilakukan di selain Ramadan, maka lakukan di Ramadan dan istiqomahkan itu di bulan Ramadan. Kalau memang sudah istiqomah, bisa jadi menjadi kegiatan yang istiqomah untuk bulan selanjutnya. Di Ramadan juga kalau mengutip dari bukunya Ustaz Budi itu adalah Ramadan healing. Healing itu yang kita tahu hari ini kan, healing itu kan mungkin ngopi bareng atau wisata atau apa gitu ya, healing. Karena kalau di bahasanya Ibnu Qayyim rahimahullah tentang puasa itu, puasa menjaga kesehatan hati dan anggota tubuh serta mengembalikan kepadanya apa saja yang dirampas oleh tangan-tangan syahwat. Mungkin itu dulu ya dari kami. Mohon maaf bila kurang sebagainya. Ini sebentar lagi juga ada tarhib Ramadan dari Taro Kursi Hikmah. Jadi mungkin yang mau ikuti biar menambah rasa di Ramadan, bagaimana, seperti apa dan sebagainya, bisa mengikuti. Nanti mungkin di-share di teman-teman deh, barangkali ingin ikuti. Mungkin itu dulu dari kami. Bila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada pertanyaan, nggih?
diskusi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, oke, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya kalau misal di bulan puasa pengen produktif tapi khawatir capek gitu kan, mungkin karena aktivitas kayak kuliah atau kerja kayak gitu. Mungkin menurut Ustadz kita harus kayak gimana? Terima kasih. Oke. Tetap produktif di bulan Ramadan meskipun kita puasa. Karena di puasa pasti aktivitas fisik itu akan dikurangi. Bahkan di beberapa sekolah mungkin ya, itu ini cuma lingkup sekolah ya, bisa jadi lingkup lain juga sama. Di beberapa sekolah itu bahwasanya di saat bulan Ramadan itu olahraga ditiadakan. Jadi untuk tetap produktif di bulan Ramadan terutama itu kita mengurangi aktivitas fisik yang berat banget. Jadi agar tidak mengganggu aktivitas kita yang di bulan Ramadan. Misalkan di Ramadan itu kan ada Qiyamul Lail, tarawih dan Qiyamul Lail. Bolehlah kita melakukan bersama di masjid, boleh. Boleh juga kita melakukan di rumah. Misalkan kita melakukan di rumah karena kalau kita melakukan di masjid itu nanti sampai jam 9, jam 10 belum selesai, kita sudah ingin istirahat karena sudah aktivitas harian, bolehlah kita di rumah. Karena memang tidak ada anjuran untuk tarawih bersama, tapi itu memang saat zamannya Umar aja mengumpulkan dan sebagainya. Tapi tarawih di rumah juga tidak masalah. Terus kemudian kalau memang ingin tetap produktif di bulan Ramadan itu banyak strategi-strateginya. Yang pertama mungkin dari sahur. Nah, sahur diakhirkan, sahur yang bisa menambah tenaga dan sebagainya. Kurma dan semangka itu saja sudah lumayan itu. Kalau antum makan buahnya, tapi tidak diimbangi dengan gizi yang seimbang, mungkin ya nanti akan mungkin kurang maksimal di hari itu. Kemudian setelah sahur tidak tidur lagi, ya itu juga juga salah satu ini, juga salah satu yang membuat kita bisa segar seharian. Kemudian ada nanti qailullah, jadi sebelum duhur nanti ada tidur sebentar, itu juga menyegarkan. Meskipun tidak terlalu lama, itu menyegarkan. Dan paling utama ya, adalah hati kita. Hati kita itu ketika dia sudah bersih, hati kita itu ketika sudah ikhlas dan ridho terkait kegiatan kita di puasa, maka tenaga itu akan tiba-tiba muncul, entah dari mana sebabnya, entah dari mana masuknya dari mana, tapi itu insya Allah membuat aktivitas kita lebih. Dan semua itu Allah yang memberikan kelancaran. Coba seperti itu sih. Alam sof. Bisa terjawab ya? Ya, monggo. Sudah terjawab? Jika tidak ada lagi, kita tutup saja. Yang mau melakukan aktivitas yang lain boleh, yang mau mengikuti
Tarhib Ramadan dari kursi hikmah juga bisa. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, ditutup saja. Kami pesankan kepada semuanya juga, terutama diri kami pribadi, bahwasanya ini merupakan persiapan yang harus kita persiapkan benar-benar. Bahkan di doanya itu sampai didoakan dibuat doa oleh meskipun ini hadisnya tidak tidak sahih, tapi dibuat doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan ini kita mulai 6 hari lagi puasa, jadi siapkan betul-betul, terutama persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan keimanan yang kuat. Nah, paling penting adalah ketika kita sebentar lagi puasa, hati kita bahagia. Jiwa kita sangat merindukan Ramadan, badan kita juga ingin segera puasa. Makanya kan bulan Sya'ban itu kan juga salah satu juga banyak Rasulullah di bulan itu berpuasa. Jadi mulai latih dulu apa puasa mungkin sebelum-sebelumnya, atau yang mungkin belum nyaur mungkin ya, teman-teman yang akhwat mungkin ada yang belum nyaur dan sebagainya, mengingatkan aja ini sudah H-6, mungkin segera, kalau tidak nanti bayar denda kalau salah kemarin ya di Ustadz Fitroni. Gitu dulu ya, kami akhiri dengan hamdalah istighfar doa kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.